Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan tetap selalu semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Nah, manfaat hewan dan tumbuhan, silakan kalian juga bisa membacanya pada buku tema 2. Ya, siapkan ya buku temanya ya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, tujuan kali ini adalah agar siswa-siswi kelas 6 dapat mengetahui dan dapat menjelaskan tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Nah, sekarang Ustazah tanya, apa ya manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan? Ya, yang pertama manfaatnya adalah penghasil bahan pangan ya. Contohnya ada daging dan telur, itu bisa kita manfaatkan. Contohnya ada gambar ayam ya, ayamnya dagingnya bisa kita masak, telurnya juga bisa kita masak dan kita makan, konsumsi sehari-hari. Oke, itu adalah contoh dari hewan ayam ya. Kemudian ada hewan sapi. Nah, sapi juga dapat menghasilkan bahan pangan, contohnya daging dan susu. Kemudian ada daging dari kambing. Nah, siapa yang di sini suka makan daging kambing nih ya? Oke, selanjutnya selain menghasilkan bahan pangan juga sebagai penghasil bahan sandang. Nah, sandang contohnya kain sutra, kita bisa manfaatkan untuk membuat pakaian ya. Kemudian wool juga berasal dari kulit domba ya, itu bisa digunakan untuk jaket. Kemudian kulit untuk jaket pada hewan kerbau ya, itu. Kemudian yang ketiga, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungannya. Yang ketiga adalah penghasil bahan kerajinan. Contohnya apa ya? Ya, pada wayang kulit. Nah, itu wayang kulit biasanya dibuat dari kulit dari sapi atau dari kerbau. Oke. Kemudian pada burung angsa, kok ya, bisa digunakan untuk kok, itu biasa kalian mainkan ya, bulu tangkis. Itu biasanya menggunakan sayapnya itu. Kemudian yang keempat, manfaatnya apalagi ya? Penghasil pupuk organik. Ya, contohnya pada hewan-hewan yang menghasilkan kotoran ya, kotorannya bisa dijadikan pupuk. Kemudian yang kelima, penghasil tenaga. Contohnya ada gajah, kemudian ada kerbau atau sapi ya untuk membajak sawah pada petani. Kemudian ada kuda ya, itu bisa menarik delman gitu. Itu adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Kemudian ada lagi manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Contohnya ada buah-buahan, sayuran ya, ada juga perkebunan ya, dan lain-lain. Ini ya contohnya ya. Oke. Yang kedua ada bahan sandang. Nah, tumbuhan apa ini? Ya, ini tumbuhan kapas ini, bisa untuk dijadikan bahan sandang. Kemudian ada yang ketiga, bahan bangunan. Contohnya ada kayu ya, ini bisa kayu jati ya, kayu mahoni dan lain-lain. Selanjutnya digunakan manfaatnya sebagai bahan obat. Nah, contohnya pada tanaman, kemudian pada kunyit ya, dan lain-lain. Tuh. Dan selanjutnya yang kelima, manfaatnya adalah sebagai bahan baku industri.
Nah, contohnya ada kelapa sawit ya. Kemudian ada apa itu tadi ya, tumbuhan yang dapat menghasilkan apa ini? Sawit ya, bisanya ya, ini ya banyak nih. Kemudian bahan pewarna alami, banyak sekali ini pewarna alami. Contohnya pandan dan sayur-sayuran, wortel, kunyit dan lain-lain. Kemudian menjaga kualitas air, contohnya pada bakau ya, mangrove. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita membaca doa dulu ya bersama-sama. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.